Hai, pertama-tama saya meminta maaf dulu untuk konten video kemarin yang membahas kekalahan Bobby Fischer yang ternyata itu bukan Bobby Fischer, tapi pemain catur yang bisa dibilang masih standar lah, bukan GM. Jadi yang pertama saya dapat sumber yang udah salah. Saya nggak mau nyebutin sumbernya ya, karena saya sendiri pun merasa kayak gila, bisa gitu banget ya. Oke, saya akui 100% ini kesalahan saya. Padahal nih ya, saya tuh juga tahu loh, Fischer tuh lahir tahun berapa. Maksud saya Fischer yang beneran ya. Ya beneran semua sih. Maksud saya yang Robert James Fischer atau Bobby Fischer. Wah, jangan. Blunder fatal lah keren. Tapi saya sangat berterima kasih sekali buat kalian. Serius, saya kemarin baru mantau lagi sih videonya. Ternyata dislike-nya tuh dikit banget loh. Itu tuh aku bayanginnya kayak, kalian ngerti kesalahan gue ya, cuman kalian tuh nggak dislike, malahan banyak like-nya loh. Wah, saya beneran makasih banget deh guys. Nggak tahu deh kalau YouTuber lain yang bikin kayak gini mungkin dislike-nya udah, aduh. Ya terserah kalian sih mau bilang lebay atau apapun. Tapi saya akui penonton Naruto ini bener-bener udah berpikir dewasa ya. Thank you guys, thank you. Ya, dan daripada videonya cuman gini aja ya, saya juga punya video zaman dulu nih yang nggak jadi saya upload karena saya rasa ngapain juga saya ngupload ginian. Ya tapi kalau kalian suka, gue juga ikut seneng bisa ngebantu ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Pokoknya khusus video ini nyantai aja lah kuy. Sekali lagi saya mohon maaf dan mari kita langsung ke videonya. Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Channel. Di video kali ini, saya akan membahas aturan resmi catur yang banyak dianggap salah oleh para pecatur baru. Oke, saya sengaja mengupload video ini pada hari Minggu, biar kalian yang sudah berpengalaman tidak terganggu. Ya kalau kalian mau skip silahkan saja ya, karena video ini khusus kawan-kawan yang baru. Oke langsung saja. Yang pertama adalah en-passant atau makan silang. Ya sebenarnya saya sudah pernah membahas di video lain ya, tapi biar aja. En-passant adalah gerakan pion memakan pion secara menyilang. Jadi gerakan en-passant sampai saat ini masih resmi kok. Cara melakukan en-passant adalah, misal nih, kamu sebagai putih ya. Jadi kamu punya pion di baris kelima. Lalu tiba-tiba musuhmu menggerakkan pionnya maju 2 petak tepat di samping pion kamu. Bebas, bisa di kiri maupun di kanan. Nah, kamu bisa memakan pion musuhmu dengan en-passant ini. Jika sebagai hitam, juga sama. Intinya pion kamu harus melewati papan tengah atau berada di baris kelima. Tapi yang harus diingat ya, en-passant harus dilakukan saat itu juga. Maksudnya, misal kamu pion B5, musuh pion A5, kamu bisa memakan dengan en-passant, tapi di giliran ini juga ya. Jadi misal kamu menunda ya, katakan kamu main gajah F4, musuh kuda C6, kamu sudah tidak bisa melakukan en-passant ini lagi ya. Oke, mari kita lanjut ke aturan selanjutnya. Apakah bisa melakukan rokade panjang saat gajah musuh menghalangi jalan? Pertanyaan ini banyak muncul pada video saya yang berjudul 7 nama dan pola skakmat. Ternyata banyak juga yang belum paham dengan aturan ini. Guys, ingat ya, yang saya katakan ini adalah aturan resmi, bukan aturan kampung saya atau kampung kalian juga. Jadi mungkin kalian tahu kan, gajah yang menghalangi petak dimanapun itu, musuh akan tidak bisa rokade pendek. Hal ini berbeda dengan rokade panjang. Kenapa? Oke, di sini saya contohkan posisi rokade pendek terlebih dahulu. Ya, saya pasang gajahnya di sini ya. Ibaratkan saya kasih paku atau pisau di sini. Mereka tidak bisa rokade karena jika rokade, raja akan tertancap pisau itu. Oke, kita lihat jika rokade panjang. Saya pasang gajahnya di sini dulu ya. Mereka tetap tidak bisa untuk melakukan rokade ya. Karena hal yang sama, raja atau benteng akan tertancap pisau. Sekarang kita lihat jika gajah gelap yang memasang pisau. Ya,
Mereka bisa melakukan rokade karena jebakan pisau yang dipasang gajah gelap hanya diloncati saja. Hasilnya gajah itu pun percuma ya memasang pisau di situ. Oke, semoga kalian paham. Touch move. Oh iya, satu aturan yang penting juga untuk kalian tahu adalah sekali sentuh. Sebenarnya kamu tidak boleh rokade panjang maupun rokade pendek jika kamu menyentuh bentengnya terlebih dahulu. Karena gini ya, gerakan rokade adalah memindahkan raja, bukan memindahkan benteng ya. Contoh simpel saja di sini saya ingin rokade panjang, tapi yang saya sentuh benteng kegelapan. Posisi ini hanya memindahkan benteng saja. Inilah yang banyak pemula sering lakukan. Mereka menganggap ini sama saja, padahal tidak. Ingat, ini aturan resmi loh. Bayangkan jika di posisi ini, kamu sedang dalam turnamen. Hitam punya ancaman skakmat dengan kuda ke F6. Hitam bisa selamat dengan rokade pendek kan? Tapi jika dia menyentuh bentengnya terlebih dahulu, yang dia mainkan adalah benteng ke F8. Dan dia tidak diizinkan untuk memindahkan raja. Hasilnya kuda F6 skakmat. Oke, kita ke selanjutnya. Masalah jam. Kalian para pecatur turnamen ya pasti tahu lah. Tapi jika pemula ingin memulai kiprahnya, ya semoga ini bisa membantu. Aturan ini terjadi ketika kamu memegang buah putih. Dalam setiap turnamen saja, kamu akan dibacakan rules atau peraturan sebelum pertandingan dimulai. Dan siapa yang memegang buah putih pasti diharuskan membawa catur dan jamnya kan? Ya saya membahas umum ya, saya nggak bilang title player atau master, grandmaster dan lain-lain yang tentunya sudah disiapkan oleh panitia. Jika kamu memegang hitam dan kamu telat, pasti kamu akan melihat musuhmu yang memegang putih sudah bergerak dan jamnya pun sudah berjalan. Padahal kamu belum datang. Dan di situ kamu menganggap hal ini curang. Woi, lu siapa? Anak sultan sekalipun akan mendapat peraturan yang sama jika dia sudah ikut turnamen. Jangan menganggap ini curang ya. Lalu bagaimana jika kamu memegang putih dan kamu telat? Kamu sih berpikir santai, karena jam dan papan catur kamu yang pegang ya. Lalu kamu datang dan surprise. Musuh sudah di meja dengan memasang jam tanpa papan catur. Bahkan waktunya terus berjalan. Sekali lagi, kamu tidak boleh menganggap ini curang ya, karena itulah aturan resmi juga. Ya kalau nungguin kamu datang, caturnya nanti bisa molor dan berdampak pada semua peserta ya. Jadi dalam catur, kamu harus benar-benar disiplin waktu juga ya. Dan ngomong-ngomong soal waktu, kamu hanya boleh menekan jam dengan tangan yang sama. Misalnya kamu habis gerakin pion E4 dengan tangan kanan. Ketika kamu menekan jam, juga harus dengan tangan kanan. Atau sebaliknya, kamu main pion E4 dengan tangan kiri, kamu harus menekan jam dengan tangan kiri juga. Misal kamu sebagai putih, kan jamnya dari sebelah kiri tuh. Jangan curang menekan jam dengan tangan kiri ketika kamu menggunakan tangan kanan. Woi, lu bukan drummer kan? Itulah alasan kenapa hitam selalu mendapatkan jam di sebelah kanannya. Karena putih sudah jalan duluan ya. Oh no, F7's gonna drop. Yes, it has. And that's what we see F7's happen gone, and he's just moved with his left hand that time. Now his king is in a mating net on the back row. Is the rook sitting on G7? Ya kurang lebih seperti itulah. Saya harap semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narjas ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam jazz lovers, terima kasih.